Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukunna? Darsun al-an as-sorfu. Nahnu al-an sanabhas ani fawaidi sorfi fi sofa asamina. Kama qoblah nahnu qad bahasna anil muqaddimah an ilmi sorfi. Wal-an nahnu sanabhas an fawaidi sorfi. Aywa. Nah, fawaidu sorfu hada salasa. Awalan, al-man'u anil khoto fil kalimatil arabiyah. Athani al-musa'adah ala ma'rifatil asri wa zaidi min hurufiha. Wa thalith al-wiqayah minal lahni fi dhabti siyagiha. Nah, idzan fawaidu sorfi atau faidah atau manfaat dari mempelajari ilmu sorof itu ada 3 ya. Yang pertama tadi itu al-man'u artinya mencegah kita dari anil khoto, dari kesalahan dalam kalimat al-arabiyah. Terus yang kedua al-musa'adah al-makna al-mu'awanah atau pertolongan ya, atau menolong ala ma'rifatil asli ya, menolong kita agar kita itu mengetahui ya, ma'rifah pengertian dari al-asli ya, dari kalimat asli, wa zaidi dan kalimat tambahan dari huruf-hurufnya. Kemudian yang terakhir al-wiqayah artinya mencegah ya, mencegah dari minal lahni fi dhabti siyagiha ya, mencegah dari apa? Al-lahni itu kesalahan dalam berucap ya, fi dhabti siyagiha, dalam menyebutkan ya, dhabti, macam-macam dari sorof ya. Kemudian asigoh lugotan an-naw'u wa maknaha istilahan nau'un min taghiratil kalimat fit tasrifi al-istilahi. Nah, jadi sigoh itu berdasarkan lugotan dan istilahinya ya, ini harus dihafalkan. Nah, secara lugotannya itu an-naw' artinya adalah macamnya atau jenis-jenisnya. Terus secara istilahannya itu adalah macam-macam, nau'un min taghiratil kalimat, nah, macam-macam dari perubahan kalimat dalam tasrif al-istilahi. Nah, summa wa tanqasimu siyagul kalimat ila asyarati aqsam. Nah, jadi dari sigoh itu kan artinya tadi macam-macam ya. Nah, itu dibagi menjadi asyarati aqsam, yang dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama itu adalah al-fi'lul madhi, fi'lul mudhari, al-masdar wal masdar wa ghairu dzalik. Nah, seperti yang sudah kita pelajari ya sebelumnya, itu kita mengenal yang namanya amsilah al-mukhtalifah ya. Jadi contoh-contohnya itu kan seperti yang sudah wajibkan kalian hafalan ya. Nah, itu ada madhi, mudhari, ismul fa'il. Nah, di sini akan dibahas maksudnya apa dari itu semua ya. Nah, kemudian untuk yang pertama itu al-fi'lul madhi wa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Al-mithal daraba. Nah, jadi fi'lul madhi itu adalah semua semua perbuatan atau pekerjaan yang menunjukkan atas ala husuli amalin, bahwa pekerjaan itu sudah tercapai fi zamanil madina, di waktu yang telah berlalu atau di waktu yang dulu ya. Contohnya al-mithalu doroba. Nah, doroba itu artinya memukul. Maksudnya memukul di sini telah memukul atau sudah dilakukan pekerjaannya atau perbuatannya ya. Ingat fi'lul madhi itu doroba. Contoh lain seperti fa'ala atau nasoro ya. Kemudian fi'lul mudhari huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal al-mithal yadribu ya. Nah, mudhari ini contohnya seperti kata kerja ya, tadi itu fi'lul mudhari itu kata kerja yang sudah berlalu atau sudah dilakukan. Nah, kalau mudhari itu kata kerja yang akan dilakukan ya. Nah,
fi zamanil hadir atau di zaman sekarang. Kalau tadi kan fi zamanil madi itu yang telah lalu. Kalau fi zamanil hadir itu yang sekarang ya, yang akan datang. Awil mustaqbal itu akan datang. Ya berarti akan dilakukan. Contohnya yadribu dari doroba kemudian menjadi yadribu atau yaf'alu atau yang suruh ya. Nah, kemudian Al-masdar itu kullu ismin yadullu ala ma hasala alaihi fi'lul fa'il mujarradan 'aniz zaman mutadamminan ahrufa fi'lihi lafdhan. Nah, jadi masdar itu adalah ismun ya, atau nama yang menunjukkan ala ma hasala alaihi fi'lul fa'il ya. Ismun yang menunjukkan fi'lulnya si fa'il ya, atau pekerjaan atau perbuatannya si al-fa'il atau subjek ya. Mujarrodan ani zaman ya, secara mujarrod ani zaman dalam waktunya. Mutadamminan ahrufa fi'lihi lafdhan. Nah, kemudian meliputi huruf-huruf fi'il, huruf-huruf dalam fi'ilnya itu ya, meliputi lafdhan atau lafadz. Wa huwa imma ayyakuna ghairu mimin illam yakunil lafdu mabdu'an bima kador bina. Jadi masdar itu terbagi menjadi dua, ada yang diawali dengan huruf mim dan tidak diawali huruf mim. Nah, contoh yang tidak diawali huruf mim, nah ini ya, ghairu. Nah ini ghairu mimin ya, ghairu mimin itu contohnya dorbin ya, itu contohnya. Kemudian yang jika diawali huruf mim, nah ini diawali huruf mim, itu contohnya madrobin ya. Nah ini bisa dilihat ya, jadi ada dua masdar, tidak diawali dengan huruf mim, contohnya dorbin, dan diawali dengan huruf mim, contohnya adalah madrobin. Kemudian ma'atusawi al-makna, nah tapi artinya sama saja ya, mau baik itu diawali dengan huruf mim ataupun tidak, artinya sama ya. Fala farqa fil ma'na bainal haya wal maut wal mahya wal mamat. Nah, contoh lainnya seperti tidak adanya perbedaan makna dari kalimat al haya dengan al mahya. Kemudian kalimat al haya dengan al mahya itu tidak ada bedanya, cuma bedanya apa? Diawali dengan huruf mim dan ini tidak diawali dengan huruf mim. Kemudian al maut dengan al mamat, ya itu sama saja artinya kematian, cuma yang satunya tidak diawali dengan huruf mim, yang ini al-mamat diawali dengan huruf mim. Wa idza qila sallamtu 'alaika tasliman falafdu taslim huwal masdar min sallama. Nah, ini contoh lainnya. Jika ada kalimat sallamtu 'alaika tasliman, nah masdarnya di mana? Masdarnya itu adalah tasliman ya. Falafdu tasliman huwa al-masdar. Nah, nih tasliman itu adalah masdarnya, dan masdar dari kata salama ya. Kemudian wa idza qila salamtu 'alaika salaman. Nah, ini salaman tadi tasliman, yang ini salaman. Falaisal amru kadzalik li anna lafdhu salama la yatasarraf min aslil fi'li fi hadhil jumlah falyatanabah kullu talibin. Nah, sedangkan salaman di sini itu bukan al-amr ya. Bukan amr juga, li'anna lafdu, karena kalimat salam di sini tidak layatasarraf min aslil fi'li. Nah, bukan tasrif dari dari asli al fi'linya di kalimat ini ya. Kemudian ba'daha, nah yang keempat ismul fa'il huwa kullu ismin yadullu ala man au ma fa'ala al-fi'lu. Al-mithal daribuna. Ismul fa'il itu adalah subjek ya, atau orang yang mengerjakan. Contohnya ada daribun ya. Diingat-ingat ya. Daribun itu berarti subjeknya. Contoh lain seperti fa'ilun dan nasirun. Kemudian ismul maf'ul huwa kullu ismin yadullu ala ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Nah, ismul maf'ul itu adalah apa yang ism ya, yang menunjukkan mawaqa'a alaihi fi'l, apa yang perbuatan yang dilakukan oleh si fa'il, yang menunjukkan mawaqa, apa yang terjadi atas perbuatannya si fa'il, seperti itu. Contohnya madrubun
Contohnya madrubun. Contoh lainnya maf'ulun dan mansurun ya. Kemudian fi'lul amri huwa kullu fi'li yutlabu bihi husulu amalin fi zamanil mustaqbal. Nah, fi'lul amri itu, nah ini pengertiannya ya. Pokoknya setelah kalimat huwa itu adalah pengertiannya ya. Nah, ini harus diingat-ingat, harus dipelajari dengan baik. Nih. Nah, fi'lul yutlab artinya adalah kalimat perintah ya. Contohnya idrib, contoh lainnya apa? Uf'ul dan unsur. Kemudian yang ketujuh, fi'lun nahi itu artinya larangan. Yang tadi kan perintah, fi'lul amri perintah. Sedangkan fi'lun nahi itu juga perintah, tapi perintahnya dalam melarangnya. Huwa kullu fi'lin yutlabu bihi adamu husuli amalin fi zamanil mustaqbal. Nah, jadi dia larangannya. Contohnya la tadrib. Nah, jadi bedanya dengan al-amru itu, an-nahi itu ditambah kata la depannya yang artinya jangan atau tidak. La tadrib, la taf'ul atau la tangsur. Kemudian ismu zaman huwa kullu ismin yadullu ala zamani wuqu'il fi'li, al-mithal madribun. Nah, ismu zaman itu nama waktunya, itu menunjukkan waktu terjadinya perbuatan itu. Contohnya madribun, contoh lainnya maf'alun dan mansurun. Kemudian ismul makan itu adalah nama tempat. Kullu ismin yadullu ala makanin wuqu'il fi'li ya. Nama yang menunjukkan nama tempat. Contohnya madrobun. Contoh lainnya maf'alun dan mansurun. Kemudian yang terakhir ismul ala huwa kullu ismin yadullu ala adatil fi'li, al-mithal midrobun. Nah, ini ismul alahnya itu menunjukkan tentang alat-alat ya, atau adawat itu perlengkapan dalam melakukan pekerjaan. Contohnya midrobun, contoh lain mif'alun dan minsorun. Nah, kemudian ba'daha fil fi'li wa aqsamihi. Nah, dalam fi'al atau dalam pekerjaan itu ada beberapa bagiannya. Ya, yang pertama al-alif yanqasimu al-fi'lu bi'tibari zamanihi ila madin wa mudhari wa amr. Jadi fi'al itu berdasarkan waktunya dibagi menjadi 3 ya. Dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu madin atau fi'lu madi, kedua fi'lu mudhari, kemudian dan al-amr atau fi'lul amr. Kemudian yang ba yanqasimu al-fi'lu bi'tibari ahrufi ila mujarradin wa mazid. Nah, jadi fi'al itu yang kalau alif tadi kan dia membahas tentang pembagiannya berdasarkan zaman ya, atau berdasarkan waktunya. Nah, kalau ba ini dia berdasarkan huruf-hurufnya, ahrufnya ya, dibedakan. Nah, ini jangan sampai salah. Itu yang qasimu bi itibari ahruf itu ada 2. Dia menjadi mujarrad dan mazid. Nah, fal mujarradu huwa makanat jami'a hurufi asliyah wa huwa qisman. Nah, untuk mujarrad sendiri itu artinya adalah jika ya makanat jami'u hurufi, jika semua kalimatnya itu asli. Asli itu berarti bako atau memang sudah seperti itu ya, dari awal tidak ada perubahan dan tidak ada tambahan. Nah, wa huwa qisman, dan itu ada 2 bagian. Nah, yang pertama itu adalah mujarrad sulasi, berarti dia apa? Berarti huruf-huruf aslinya ada sulasi atau ada 3 ya. Wa huwa makanat jami'u hurufi asliyah min thalathati ahruf walahu sittatu auzan. Nah, kan jadi huruf-huruf aslinya ada 3. Nah, memiliki 6 auzan, 6 wazan. Yang pertama fa'ala yaf'ulu, yang kedua fa'ala yaf'ilu, yang ketiga fa'ala yaf'alu, yang keempat fa'ila yaf'alu, al-khamis fa'ula yaf'ulu, as-sadis fa'ila yaf'ilu. Nah, jadi ini ke-6 wazan, sittata auzan min mujarradi thulathi hada wajib labuda lakuna ayah fado hadihi kuluha ya. Nah, ini harus dihafalkan ini wazan yang 6 ini ya, beserta contoh-contohnya ini. Nah, jadi harus hafal nih perbedaan yang wazan pertama, wazan kedua, ketiga, dan seterusnya, itu wajib
harus difahami dan dihafalkan dengan baik. Nah, summa ba'daha wa hadhihi al-awzan 'ala al-ihtisari bi qa'idah fathu dhammi fathu kasrin fathatani kasru fathin dhammu dhammin kasratan. Nah ini merupakan kunci jika kalian ingin menghafal ke 6 wazan tadi ya, sittatu auzan. Kuncinya ini pertama fathu dhammin, ini artinya ini tuh artinya makhraj, tanda pada wazan pertama itu fathu dengan domin ya. Terus yang wazan kedua itu fathu dengan kasrin. Nah, terus yang wazan ketiga itu fathatani ya. Jadi tandanya fathatani. Nah, ini kuncinya ya. Kemudian yang keempat, kelima dan keenam dan seterusnya ini bisa dibaca ya. Bisa disesuaikan dengan contoh ke 6 wazan tadi. Kemudian, mujarad yang kedua itu adalah mujarad rubai. Tadi kan sulasi, sekarang rubai. Nah, mal farqu bainahuma? Nah, idan mujarad rubai huwa maka jami'u hurufi asliyatan min arba'ati ahrufin walahu waznun wahidun. Nah, idan mujarad rubai hada maka jami'u hurufi asliyah ya min arba'ati ahruf. Nah, anifan mujarad sulasi hada min salasati ahruf wa amma hada ya mujarrad rubai hada min arba'ati ahrufin. Hatuna fahimtunna? Suma walahu waznun wahidun, dan walahu faqat waznun wahidun. Amma qablaha hada sittatu auzan. Nah, al-mithal wadhalika fa'lala yufa'lilu. Nah, ada al-wazan faqat hada wal mazid. Nah, summa summa al-mazid ya min anif nahnu nabhas anil mujarrad. Summa al-mazid ada al-mazid huwa mazida fihi harfun au aktsara ala hurufi al-asliyah. Nah, idan al-mazid hada zida fihi harfun ya. Jadi di dalam kalimat asli itu ada tambahan huruf-huruf tertentu au aktsaru ala hurufil asli, atau lebih dari huruf-huruf asli itu. Nah, jadi ada huruf tambahan mazid itu ya. Wa huwa naw'ani. Nah, mazid itu ada 2. Al-awwal mazidu tsulasi wa tsani mazidu rubai. Nah, fa mazidu tsulasi huwa mazida ala hurufil asliyah harfun au aktsaru. Nah, jadi di mazid as-tsulasi itu ya tambahan hurufnya itu ada satu huruf harfun wahid au aktsar min harfun wahid ya, min harfin wahid. Wa yanqasimu mazidu tsulasi ila salasati aqsam. Nah, untuk mazid sulasi sendiri ya itu ada 3 bagian, yaitu mazid sulasi biharfi wahidin. Nah, ini bisa dilihat wa makanat ziyadatu biharfin wahidin walahu salasatu auzan. Nah, jadi ada 3 wazan ya untuk yang biharfi wahid itu. Contohnya fa'ala yufa'ilu bi ziyadati tad'if kafarraha yufarrihu. Nah, jadi apa yang ditambahkan dari fa'ala yufa'ilu itu adalah apanya? Tasdid. Nah, ya kan, fa'ala yufa'ilu ya biziyadati at-tad'if. Nah, jadi tambahnya adalah satu huruf atau dijadikan tasdid ya. Jadi sebenarnya di tasdid ini ada 2 huruf ya. Kemudian yang kedua itu tadi kan salah satu auzan. Nah, wazan pertama itu yang biziyadati tad'if ya. Nah, ini ditandain ya. Biziyadati tad'if yang pertama. Kemudian yang kedua itu biziyadatil alif. Nah, contohnya fa'ala yufa'ilu ya. Terlihat ya di sini di mana alifnya. Kemudian yang ketiga itu biziyadati hamzatil qat'i. Nah, yang ketiga itu dengan tambahan ziyadah hamzatil qat'i. Contohnya af'ala yaf'ul. Nah, di sini bisa terlihat nih mana hamzah qat'inya ya. Kemudian untuk
Yang kedua tadi kan mazid sulasi dengan tambahan satu huruf. Nah, ba'dah itu dengan biharfaini itsnain dengan dua huruf. Wa huwa makanat ziyadatuhu biharfaini itsnaini. Jadi dengan dua tambahan huruf ya. Itu ada satu auzan ya. Ini diingat-ingat ya awat. Ada berapa auzan-auzan masing-masing mazid ya. Nah, satu auzan itu apa aja? Ini bisa dilihat di dalam tanda kurung ini ya. Bi ziyadati ta wal alif. Berarti dengan tambahan huruf ta dan alif. Contohnya bisa dilihat di samping ya. Nah, ini ada huruf ta dan alifnya. Kemudian yang kedua, bi ziyadati ta wat tad'if ya. Tambahnya ta dengan tad'if atau tasdid anifan. Bisa lihat ini contohnya. Nah, itu ada tambahan ta ya di depan dan ada tasdid ya di huruf ketiga. Kemudian yang ketiga bi ziyadatil hamzah wa ta. Kemudian yang keempat bi ziyadatil hamzah wan nun ya, tambahnya hamzah dan huruf nun. Ini bisa lihat di contoh-contohnya ya. Ada tambahan huruf ta dan ada tambahan ini ada tambahan huruf hamzah ya, hamzah dan ta. Kemudian di sini ada huruf tambahan hamzah dan nun, di sini bisa dilihat. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu bi ziyadati hamzati wa tad'if. Jadi tambahannya hamzah dan tasdid. Nah, ini harus dihafalkan ya, maksud dihafalkan secara mandiri ya, karena ini itu penting. Ya, ini merupakan ilmu dasar dari belajar shorof. Kelas atau nafahimtunna. Aywa, Ustazah harap ya setelah ini ya pelajaran shorof ini sebenarnya mudah awat. Ya, jadi kalian harus tapi jangan diremehkan ya. Walaupun yang sudah pernah mempelajarinya ya, untuk kembali mengasah ilmu shorofnya ya, karena ilmu shorof ini merupakan kunci untuk belajar bahasa Arab. Oke. Hatahuna darsana tatim darsana liyam bikiratil hamdalah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.